warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Anda hebat. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partner Bapak Ibu yang udah mau hadir di kesempatan kita pada malam hari ini untuk berpartisipasi dalam workshop kita yang berjudul Digital Training with My Smart Shopper ID dengan tagline Upgrade Your Shopping. Saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan, saya dengan Alifa Widanti yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Dan materi workshop kali ini akan dibawakan langsung oleh pembicara kita, yaitu Bapak Rangga selaku Manajer Bisnis Strategi and Operation PT Inovatif Sinergi Internasional. Selama sesi ini berlangsung, Bapak Ibu semua boleh untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Nanti caranya dengan menuliskan nama lengkap Anda dan juga pertanyaannya di chat box ya. Nanti kita akan coba recap pertanyaannya dan sebisa mungkin kami jawab. Nah, saya rasa semuanya udah nggak sabar nih buat nunggu dari Mas Rangga menyampaikan materinya. Oke, nggak perlu nunggu lama lagi. Sekarang kita sambut Mas Rangga. Terima kasih Mbak Alifa. So, everyone, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, baik selalu. Untuk pembukaan sih tadi udah dibabat habis oleh Alifa. Makasih banyak ya Mbak Clara. Nama panggungnya yang the best banget ya. Dan juga semoga cepat sembuh ya dari sakitnya. Dan juga sebelum saya memulai sesi ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyempatkan waktu untuk sesi training hari ini, dan juga selamat datang yang terhormat kepada semua partner dan afiliat, serta ada beberapa capart ya mungkin di sini ya, yang mungkin siap diedukasi ataupun mungkin banyak belajar daripada My Smart Shopper ID. Sebisa mungkin saya akan coba buka ilmunya ya. Lalu yang selanjutnya juga, ini adalah perlu diketahui ini adalah sesi pengulangan daripada training yang pertama kemarin. Dikarenakan ya banyak ya yang belum tahu tentang training ini. Jadi ketika training ini dimulai, banyak yang kaget gitu. Ternyata materi-materi yang di dalamnya adalah tata cara benar-benar penggunaan apa sih MSS ID dalam sistem yang baru. So banyak yang kehilangan, banyak yang miss, dan juga banyak yang request akhirnya pengen dong diulang lagi, pengen dong penjelasan lebih detail lagi. So kenapa enggak? Kita hadir di sini di corporate memang untuk membantu mengerti lebih dalam lagi apa sih My Smart Shopper ID ini. Yang selanjutnya juga untuk partisipan yang di sesi sebelumnya ikut bergabung, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada kesalahan-kesalahan terkait sesuatu yang memang tidak enak ataupun yang tidak pas, apalagi di bagian terakhir tiba-tiba ada yang menghilang, kling, langsung aja tiba-tiba close ya. Itu kita minta maaf banget, tapi jangan khawatir, sesi ini diulang. Kemarin jika ada pertanyaan yang belum terungkap atau belum disampaikan, bisa disampaikan sekarang, seperti yang tadi Mbak Alifa atau Mbak Clara sampaikan. Sebut nama lengkap Anda sesuai dengan apa yang Anda daftarkan waktu saat beli IMS user, lalu kirimkan pertanyaannya, nanti ada tim kita yang akan merangkum terlebih dahulu, nanti kita akan coba breakdown ke beberapa sesi, saya akan coba nanti diskusi juga dengan beberapa affiliate dan partner dari pertanyaan tersebut, apa kira-kira solusi dan jawabannya. So, kita mulai aja, tidak berlama-lama, karena saya juga sadar sudah kelamaan juga ternyata. So, Digital Training with My Smart Shopper ID, sesi 1 pengulangan ya. Di sini perlu diketahui bahwa My Smart Shopper ID ini telah memiliki sistem yang baru, dan kita akan belajar ada 2 hal yang mungkin dipelajari atau 2 kategori daripada kawan-kawan semua, yaitu 1 adalah affiliate-affiliate yang baru serta partner-partner yang baru yang belum mengetahui persis apa itu My Smart Shopper ID dan cara penggunaannya. Lalu yang kedua adalah dari kawan-kawan kita yang sebelumnya, yang dulu banget dari tahun 2017 sudah berjuang habis-habisan, pelopor, perintis, dan juga orang-orang yang mantap banget lah, supaya mengetahui perkembangan apa sih yang sekarang ada di sistem yang baru. So, nggak pakai berlama-lama, ini adalah slide atau satu pengetahuan ataupun edukasi yang akan digunakan ketika sesi training atau sesi MPO sudah selesai. Nanti mudah-mudahan bisa digunakan secara optimal. Ketika MPO sudah selesai, lalu juga nanti ada di situ benar-benar fokus kepada affiliate bisnis. Lalu di sini adalah MSS ID hadir sebagai tools dan juga penunjang kawan-kawan semua bagaimana caranya berlaku sebagai affiliate lebih maksimal lagi.
So, yang pertama, Affiliate Junction Portal. Affiliate Junction Platform. Baca aja saya masih salah ya. Maaf nih, udah malam soalnya habis hujan, sinyal juga tadi agak-agak ya. Dan kurang ngopi hari ini, kawan-kawan. Aduh, ya ampun. So, Affiliate Junction Platform, ketika registrasi, kita akan cek terlebih dahulu setelah bergabung menjadi affiliate atau MS user, Anda akan mendapatkan email di situ, yang dimana email tersebut berasal dari AJP atau Affiliate Junction Platform, di mana ada 2 jenis email yang akan, kalau misalnya saya terangkan, email yang ada di sebelah kiri layar Anda, di sebelah kiri bawah, itulah email yang pertama kali didapatkan oleh partner. Kenapa? Karena di dalamnya ada affiliate login ID dengan format A02 di depannya, lalu juga ada partner ID untuk partner program, yang biasanya hingga sekarang sih masih dipakai itu adalah nomor KTP. Nanti ada perubahan-perubahan juga pasti kita akan sampaikan. Lalu untuk jenis email yang ada di tengah, itu adalah email yang akan didapatkan oleh affiliate. Kalau misalnya agak bingung, saya buka. Yang sebelah kiri itu basic plus sampai ke premium plus, yang di tengah itu adalah basic. Gitu. Terima kasih kepada Mr. Will ya. Saya sebenarnya awalnya belum tahu ini karena saya lebih fokus di MSSID, tapi sekarang lebih terbuka. Oke, next. Kalau misalnya sudah dapat email ini, jangan lupa di situ benar-benar diperhatikan affiliate ID dan beserta password yang nanti akan didapatkan itu berlaku untuk affiliate portal, yaitu login.ej.my. Partner ataupun ID untuk partner yang sekarang masih berupa nomor KTP itu berlaku untuk partner.ej.my. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau gitu urusan saya dengan MSS ID bagaimana? Kan MSS ID juga ada portal dan aplikasi. Oke, nanti di slide selanjutnya itu ada. Lalu yang selanjutnya, ketika memang sudah dapat ID-nya, bisa dicoba untuk melakukan akses login ke, misalnya yang di sebelah kanan ya, ini login.ej.my. Kalau nggak salah juga yang partner.ej.my kayak gini apa enggak ya, saya agak lupa, tapi bisa dicek sendiri ya. Login.ej.my ini seperti ini, tinggal masukin affiliate ID yang sudah didapatkan dan juga beserta passwordnya. Kalau lupa password, yang paling bawah ada forgot password. Bisa diklik dan juga nanti kalian akan mendapatkan email untuk reset password tersebut. Oke, next, MSS ID. Saya akan katakan MSS ID member. Ketika kawan-kawan bergabung menjadi MS user, secara otomatis akan mengenerate satu akun member. Ingat, sekali lagi, satu akun member dalam MSS ID, bukan satu akun affiliate. Kenapa? Dikarenakan di MSS ID semua diperlakukan sama sebagai user daripada MSS ID yang dinamakan member. Affiliate dan juga partner memiliki satu kelebihan, hasil dari belanja tersebut atau transaksi tersebut menghasilkan satu komisi yang itu berada di ranah login.ej.my dan juga partner.ej.my. So, MSS ID member. Ya, pada waktu yang sama sistem juga akan daftar satu member account sesuai dengan email yang terdaftar dengan AMS user. Tapi dalam kesempatan ini mungkin yang sebelumnya agak lupa, saya akan katakan juga, jika ada kawan kalian atau calon partner yang sebelumnya memiliki member MSS ID atau akun member MSS ID, dan ketika itu ingin coba upgrade, saya pengen deh jadi MS user, nggak mau jadi member doang, sampaikan hal ini ketika melakukan registrasi, sehingga nanti dari tim kami juga bisa meng-cross-check kalau memang ada cash point ataupun reward point yang ingin, tanda kutip ya, tetap digunakan di akun yang baru ini, tidak akan hilang, tidak akan kemana-mana. So, nanti akun ini akan mengikuti MSS ID, akun MSS ID member yang berada nanti di bawah ID affiliate Anda. Ini adalah email yang akan kalian dapatkan di saat yang bersamaan ketika tadi ada email yang datang ya, atau sampai ke email kalian. Di situ di dalamnya terdapat ID member dan juga kata sandi, dan juga wajib melakukan aktivasi akun tersebut. Jadi jangan sampai lupa ya, begitu udah ada terus tiba-tiba pengen pakai-pakai aja, nggak sadar bahwa akunnya itu selama ini masih belum aktif. So, aktifkan dulu aja, biar nanti untuk melakukan satu aktivitas belanja apapun itu jadi lebih mudah. Gitu. Jadi di awal langsung dicek emailnya, langsung dicek sana-sininya, aktivasi, lakukan apa yang perlu dilakukan, pelajari apa yang perlu dipelajari. Setelah itu nanti ke depannya tinggal fokus ke bisnis afiliasi dan juga bisnis affiliate marketing.
So, untuk di dalamnya ya, benar tadi ada verifikasi dan welcome email, lalu juga ada member ID dan password, lalu juga bisa melakukan login ke MSS ID portal, yaitu id-app.mysmartshopper.com. Atau tinggal klik aja sebenarnya, klik aktivasi tengah situ, nanti klik home aja, itu kalian akan melihat sebuah portal. Ini adalah MSS ID portal, bukan MSS ID application ataupun aplikasi MSS ID. Ketika kalian mau melakukan login ke aplikasi MSS ID, cukup unduh aplikasi kita di Google Store dan juga Play Store, lalu masukin member ID dan kata sandi yang Anda miliki. Oke, next. Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, saya akan benar-benar katakan di sini, sesuai dengan informasi yang sebelumnya juga, email yang kawan-kawan rasakan sekarang masih ada masalah. Ya, betul. Ada beberapa laporan yang tiba-tiba mengatakan, ini Mas, emailnya masuk ke spam. Mas, emailnya berbahaya. Mas, emailnya nggak bisa diklik ketika udah di spam. Dan juga, Mas, emailnya nggak ada. Itu terjadi, kita sedang masih terus mengejar beberapa langkah ya. Malah sekarang banyak langkah yang benar-benar dikejar, dikarenakan ini adalah perihal daripada konektivitas dunia maya yang begitu besar. Ini nggak bisa kita sendiri langsung bilang, oh di sistem kami ada yang sesuatu yang salah. Tidak, ini ada benar-benar yang kita benar-benar kejar sampai ke Google, kita benar-benar coba alternatif lain. Mudah-mudahan ya secepat mungkin ini akan segera teratasi, dan saya akan coba memberikan sedikit solusi. Jika ada di spam, harap coba klik yang di atas, yang titik 3 di atas. Saya nggak bisa lakukan di sini ya. Coba klik 3 yang di atas, lalu pilih bukan spam atau mark not spam atau report not spam. Dia akan secara otomatis masuk kepada inbox, dan di saat itu baru bisa diklik untuk aktivasi akun ataupun menggunakan link tersebut. So, next, ketika tadi kita sudah punya berarti ya, sudah ada akun untuk affiliate, sudah ada akun untuk partner, sudah ada akun juga untuk member MSS ID. Yang pertama kali dilihat ketika tadi sudah login ke misalnya login.ej.my, kita akan melihat ada dashboard seperti ini, halaman utama IJP. Yaitu, so, ini untuk nama, ini kita memakai akun demo, yaitu Demo Indonesia, dengan ada QR code di sebelah kirinya, lalu juga ada tipenya apa, seperti misalnya di sini, tipe Affiliate Marketing Suite atau AMS, itu adalah Premium Plus. Lalu ada validasi di sini sampai kapan akun ini berlaku. AMS User memiliki paket-paket yang beragam, dan di sini pasti mengikuti daripada masa berlaku affiliate Anda, ataupun partnership Anda. So, entitlement, di sini ada CAC, yaitu Customer Activation Credit, ada MAC, yaitu Merchant Activation Credit, lalu ada AAC, saya agak lupa AAC apa ya, kemarin pada saya baru tanya. Lalu setelahnya ada VAC, yaitu VIP Activation Credit. Di sini saya akan ungkapkan bahwa kalau untuk Premium Plus ya, the best choice of everyone lah, gitu. CAC, ini CAC, MAC, dan AC itu ada unlimited. VAC itu akan segera hadir di kuartal 3 2020. Saya tidak akan terlalu membahas berapa sih yang sebenarnya ada di sini. Let them surprise you. Kalau misalnya ini nanti ada promo atau apa, kan kita nggak tahu. So, tapi ini adalah satu bentuk di mana kalian bisa mengecek kira-kira apa aja sih yang saya bisa dapat, dan benar nggak sih paket yang saya beli atau MS User yang saya beli itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Oke, QR Code yang ada di sebelah kiri, itu adalah QR Code yang bisa Anda gunakan untuk mendaftarkan member-member Anda masuk ke dalam member MSS ID. So, bisa digunakan dengan cara begini ya, paling klik kanan, lalu save image as. Kalau misalnya kalian berada di dalam laptop, maupun desktop, maupun CPU, maupun komputer. Lalu nanti kalian bisa share QR Code tersebut ke teman-teman kalian supaya mereka berbelanja dan Anda dapat komisinya. Oke, cara generate QR Code. Tadi yang sebelumnya saya sampaikan, ketika masuk ke dalam halaman login.ej.my, pada browser kesayangan Anda, ya saya sayang sama semua browser, masukkan affiliate ID Anda yang tadi didapatkan, klik sign in, masuk, pilih banner yang ada di tengah. Ada 2 banner di situ, makanya saya tampilkan di gambar ini, mohon diingat, pilih banner yang ada di tengah, yaitu banner My Smart Shopper. Ingat, banner yang ada di tengah My Smart Shopper, karena ada 2 banner My Smart Shopper di dalamnya. Yang paling bawah adalah masuk atau akses ke dalam website utama My Smart Shopper.
Yang kedua, itu adalah yang Anda butuhkan untuk perihal daripada tadi, bagaimana sih saya pengen punya QR Code untuk yang bisa saya share kemana-mana. Oke, ketika sudah masuk, yang tadi Anda lihat, izinkan saya untuk kembali lagi ke link sebelumnya. Ketika Anda klik itu, Anda akan masuk ke dalam satu halaman di mana kalian bisa melihat QR Code-nya. Seperti yang tadi di sini. Dan ini yang dapat Anda gunakan tadi, di sebelah kiri nama Anda, itu yang bisa Anda save image as, atau simpan gambar sebagai, simpan di dalam gadget Anda, maupun di laptop Anda, ataupun di komputer Anda, lalu Anda bisa share QR Code ini ke teman-teman Anda, ke kerabat-kerabat Anda, maupun keluarga Anda. So next, cara generate QR Code di dalam aplikasi. Kawan-kawan kemarin sebelum training ini ada, kita memang benar banyak banget kesulitan ya, partner-partner banyak yang tanya, Afila juga banyak yang tanya, Mas, ini feature-feature yang ada di dalam aplikasi sampai sejauh mana gitu. Ternyata di dalamnya juga ada yang namanya fitur untuk untuk generate QR code. So, ini adalah caranya pada aplikasi. Klik tombol saya yang ada di bawah kanan, lalu pilih kode QR afiliasi, lalu masukkan affiliate ID Anda. Perlu diingat, masukkan affiliate ID Anda, lalu klik menyimpan. Setelah Anda menyimpan, akan muncul QR code seperti ini, di mana ini bisa Anda lakukan screenshot, bisa Anda misalnya tunjukkan kepada teman-teman Anda maupun kepada kawan-kawan Anda. Ini loh referral QR code-nya, sehingga mereka ketika nanti registrasi maupun daftar, mereka akan langsung ada di bawah akun affiliate Anda. So, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, saya akan katakan ada sesuatu yang hilang di sini. Saya tahu, saya masih meminta maaf, ada sesuatu yang hilang, yaitu tombol share QR code tersebut. Image tersebut seharusnya bisa di-share secara langsung kepada kawan-kawan maupun kerabat Anda, dan kami sedang masih mengusahakan hal itu. Mudah-mudahan secara cepat ini bisa muncul dalam aplikasi, sehingga sangat dengan amat mudah kawan-kawan semua bisa melakukan bisnis afiliasi. So, sampai di sini, sesuai janji tadi, saya menginginkan tidak sampai habis ya, tapi saya menginginkan ada mungkin pertanyaan dulu, atau mungkin ada hal yang ditanyakan, supaya kita bisa agak sedikit tukar pikiran kira-kira apa yang masih kurang dan apa yang belum dimengerti. So, saya tidak bisa, saya kalau misalnya ngelihat CT ke atas agak kesulitan. Jadi izinkan saya mungkin agak sejenak ya, 1 atau sampai 10 detik, saya coba akan lihat kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang ditanyakan atau yang misalnya masuk ke sini. Saya akan coba jawab ya. Pertama dari Bapak Darmawan Halim. Bapak Darmawan, Pak Darmawan apa kabar? Saya ucapkan selamat buat Pak Darmawan ya atas keberhasilan merchant-nya di Sulawesi. MBS ya, apa ya, saya lupa, mobil baru sengkrang. Ada sengkrang-sengkrang, cuman saya yakinkan ini adalah step awal yang namanya booming atau enggak trending bisnis afiliasi di Sulawesi ya. Pak Darman, ayo Pak, kuasai Sulawesi Pak, Bapak pasti bisa. Oke, istri saya atas nama Mardiana, ID membernya beda dengan ID partnernya. Itu nggak masalah atau bisa disamakan. Oke, ID membernya betul, itu beda. Yang tadi saya sampaikan, ID partner biasanya masih mengacu kepada KTP ataupun format A02. Sedangkan member ID itu memiliki format tadi angka 2 ataupun angka 02 di awal. So, tidak masalah, apapun yang tadi email itu sampaikan kepada Anda, kepada Pak Darmawan, itu bisa dipakai untuk sebagai username. So, from Umu Aisyah, saya sudah ada 50 member, tapi banyaknya inaktif itu, bagaimana ya? Yes, betul. Ibu Umu Aisyah, panggilnya Bu Umu atau Umi atau Bu Aisyah. Bu Aisyah ya, maaf, Bu Aisyah, tenang aja. Member memang ketika kita kemarin memiliki masalah email, banyak member yang mengatakan saya sudah registrasi, lalu saya nggak dapat email. Dengan logikanya mereka pasti mereka bilang mungkin ketika saya registrasi ada yang salah. Jadi mereka akan melakukan registrasi itu berulang. Itu adalah benar-benar dampak daripada masalah email ini, segera akan kami atasi, tapi untuk solusi di sini adalah member inaktif tidak akan mengurangi CAC Anda. Jadi ketika dikatakan CAC punya Bu Aisyah adalah 1.000, lalu muncullah 50 orang atau 50 member dengan status inaktif account-nya.
1000 tadi tidak akan berkurang. Tapi ketika nanti ada yang aktivasi akunnya, 1 atau 2, katakanlah ada 5 yang aktivasi, baru akan dideduksi kuota daripada CAC Bu Aisyah. Oke, ya betul, Bu Meita, makasih banyak ke bengkel mobil mesran baru sengkang. Saya agak lupa. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke sesi berikutnya. Kira-kira ada yang mau satu pertanyaan lagi, ada yang mau nggak nih? Ibu Lalang Buana. Ibu Lalang ya, bagaimana cara lihat transaksinya kalau member belanja? Bagaimana cara lihat transaksinya kalau member belanja? Oke, Bu, kalau misalnya hasil daripada komisi, hasil daripada transaksinya, yaitu berupa komisi, bisa Ibu lihat nanti di slide selanjutnya, saya akan coba terangkan, ada yang tempat untuk melihat komisi-komisi kita sebagai afiliasi. Tapi kalau melihat detail apa yang transaksi apa yang dia lakukan, itu mungkin agak sedikit private bentuknya, karena kita tidak mungkin benar-benar membuka, misalnya saya ada di bawahnya Bu Aisyah tadi, terus saya belanja sesuatu yang private, nanti beliau tahu kan rasanya nggak enak. So, kalau untuk komisinya, kita ada di slide berikutnya. Kita lanjut dulu ya. So, cara mendaftarkan diri menjadi member MSS ID. Maaf nih, saya agak-agak megang handphone nih, karena saya menggunakan 2 gadget yang agak berbeda. Langkah 1. Download dan install aplikasi My Smart Shopper ID atau My Smart Shopper aja dari App Store maupun Play Store, lalu jalankan aplikasi dan klik masuk atau daftar. Langkah kedua, pada halaman login, klik belum menjadi anggota. So, ini nanti bisa disampaikan ketika memang mereka mau mendaftarkan, suka ada yang bilang, gue mau dong daftar jadi membernya supaya bisa dapat cash point sama reward point kayak lu, daftarin gue deh, daftarin. No, jangan hal yang seperti ini nanti dilakukan kepada para member. Lebih baik arahkan mereka untuk mencoba lebih lebih pede dan juga lebih mandiri untuk coba install. Tidak lama kok, apalagi ya internet zaman sekarang gitu ya. Lalu begitu udah masuk, buka, lalu klik belum menjadi anggota atau daftar di sini. Lalu QR code yang tadi sudah Anda miliki, yang sebelumnya saya sampaikan, QR code afiliasi ya, itu tunjukkan kepada beliau, sehingga dia bisa men-scan membership atau enggak kemitraan, bukan kemitraan ya, pokoknya membership. Nantinya akun member tersebut ada di bawah akun afiliasi Anda. Lalu yang selanjutnya, ketika memang sudah terbaca dengan benar, dia akan melihat satu informasi seperti ini, yaitu ada affiliate information. Katakanlah tadi saya scan punya saya, sehingga tadi dengan nama Demo Indonesia atau nama Anda sendiri akan terbaca di situ. Oh iya, ini ada namanya benar sesuai nama kita sendiri, lalu juga ada affiliate ID yang bisa di cross-check atau diklarifikasi, betulkah itu adalah affiliate ID Anda. So, next, ketika sudah oke, lalu klik continue, di situ nanti mereka akan diarahkan langsung ke halaman registrasi. Lengkapi data dirinya, misalnya di situ ada nama lengkap, ada nomor telepon, lalu juga ada alamat email, lalu juga ada kata sandi atau password yang harus mereka buat, sehingga nanti ketika mereka mau mengakses MSS ID ini akan terasa lebih mudah dibanding nanti harus, ada email, terus yang namanya passwordnya tuh huruf besar, huruf kecil, terus ada angka, lalu ada tanda seru, tanda tanya. Ini nanti jadi lebih sulit. Jadi nanti diarahkan buat aja kata sandi yang simple atau yang mudah atau yang memang sesuai dengan mereka. Lalu di sini kita katakan ada nomor telepon opsional, ada tanggal lahir, lalu juga ada informasi-informasi tambahan yang ketika kalian lihat bentuknya adalah opsional. Ini betul adanya bahwa ini opsional, tapi alangkah lebih baik lagi jika ini bisa dilengkapi oleh mereka, diarahkan untuk melengkapi, karena dengan catatan kalau saya punya trik seperti ini. Mbak atau Mas, ini kan nanti ada cash point-nya, isinya kan uang nih. Nanti bisa dibelanjain gitu segala macam. Nanti kalau ada apa-apa, nggak enak loh kalau misalnya dihubungi atau cara ngakses kita ngontek ke tim MSS ID-nya nanti agak ini. Mending kalau misalnya selengkap mungkin, kalau ada apa-apa nanti aman.
Ini yang biasanya saya lakukan atau teman-teman juga yang beberapa teman-teman saya lakukan supaya informasi yang didapat di sini lengkap. Kenapa? Karena informasi yang ada di sini ketika nanti dia sudah registrasi, dia akan berada di bawah naungan atau enggak berada di bawah apa ya? Pengetahuan atau enggak se-acknowledge daripada affiliate dan partner, yaitu Anda sendiri. Ketika dia belanja, Anda yang dapat komisi, dan ketika mereka bertanya, gimana nih, gue pengen banget nih belanja lewat Shopee, gitu, diarahkan ke sana. Anda harus bisa mengarahkan bagaimana sih caranya belanja lewat Shopee, atau misalnya Lazada, atau misalnya apa yang lain. Oke, ketika sudah oke, nanti klik centang yang paling terakhir, lalu klik daftar. Ketika nanti mereka sudah berhasil daftar, mereka akan mendapatkan email yang dimana ada beberapa feedback daripada partner, ada kata-kata di situ, terima kasih telah mendaftar, bla 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 bla. Klik tautan aktivasi dalam email dalam 3 hari. Ternyata itu agak ambigu ya, jadi agak ada yang mengatakan, oh berarti saya harus klik atau aktivasi email ini di hari ketiga. Ya, ini akan kita ubah ya. Jadi kata-katanya bukan berarti di hari ketiga baru aktivasi, tapi di saat itu ketika sudah masuk email, langsung aja aktivasi, dan link ini atau email ini akan kadaluarsa setelah 3 hari maksudnya. Oke, tapi nanti akan kita ganti supaya lebih dimengerti. So, kenapa tadi dari runtutan ini dia harus memiliki satu data yang lengkap? Tadi seperti yang sebelumnya Ibu Umu Aisyah katakan, benar Ibu Umu Aisyah ya, Ibu Umu Aisyah katakan, dia melihat data daripada member-membernya. Apa yang dia isi akan muncul di database login.ej.my Anda. Seperti contohnya di situ mungkin nomor KTP masih opsional, oke, karena ini adalah satu privasi, bebas dia akan mengisi atau tidak, tapi ada nomor telepon, di mana nomor telepon itu dengan mudahnya nanti ketika terlihat bahwa komisi Anda datang banyak dari dia, berarti dia suka belanja, tinggal nanti di prospek misalnya, katakanlah telepon langsung, karena ada nomor teleponnya di situ, mau nggak misalnya beli jadi VIP member yang ntar lagi bakal keluar, yang bakal booming, atau misalnya langsung aja ke Premium Plus. Kenapa harus setengah-setengah gitu kan? Premium Plus aja langsung, apalagi 10 orang. The best. Oke, di dalam email konfirmasi nanti akan menerima member ID dan password secara otomatis dari sistem. Lalu di situ nanti setelah berhasil akan menerima status konfirmasi aktivasi akun telah berhasil. Login dan mulailah berbelanja dengan My Smart Shopper ID. So, selanjutnya halaman utama EJP. Nah, Ibu Umu Aisyah, ini yang mungkin tadi disampaikan ya. Ketika Ibu Aisyah tadi login kepada halaman utama AJP atau login.ej.my, di tab My Smart Shopper, akan melihat member-member yang berada di Indonesia. Ini sekarang baru Indonesia ya, nanti ketika Anda memiliki member-member di negara lain, makin banyak aja. Asal pokoknya jangan member-member di dunia lain, agak bahaya. So, nanti di sini, seperti yang bisa dilihat, ada member ID-nya, ada member username-nya. Bisa dibantu misalnya ada yang tanya, Mbak, ini saya mau belanja, tapi saya nggak tahu username-nya ini apa, segala macam. Bisa dibantu dari sini. Lalu nanti bisa dilihat di situ ada email address, dan juga yang paling penting dalam dunia afiliasi marketing ketika kita mau prospek seseorang, yaitu adalah nomor teleponnya. Ketika dia benar belanjanya the best banyak, langsung kita prospek aja, hubungin dengan cara sopan, mau nggak nih upgrade dong dikit nih, yuk jadi VIP member, supaya kamu juga bisa dapat komisi, kayak aku. Oke, next. Sebelum saya pindah, bisa juga dilihat ketika Anda mendaftarkan merchant, di paling bawah, merchant tersebut juga terdaftar di login.ej.my dan juga di bawah akun aktivasi Anda. So, jadi jangan khawatir ketika misalnya nanti mau dilihat saya punya database di mana. Itu ada di sini. Ini tempat nanti kalian bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah mendaftar di bawah Anda. Dan juga tadi saya kembalikan lagi ke Bu Umu Aisyah ya. Ketika sudah aktif, CAC maupun MAC itu baru dideduksi atau dikurangi. Sebelum dia aktif atau masih inaktif, atau misalnya double lah, katakanlah karena tidak terima email, dia terus-menerus registrasi, yang akhirnya sampai misalnya ada duplikasi 10, tidak akan berkurang CAC-nya. Tapi saya akan katakan, unique code atau unique ID daripada member kita, itu adalah email. So, seorang member tidak bisa menggunakan email yang sama ketika akunnya sudah aktif.
Tapi selama akun mereka belum aktif, mereka dapat berkali-kali melakukan registrasi. Gitu. Memang ini yang sangat disayangkan, jadi terlihat mungkin, aduh ini ada yang tidak aktif, ada yang enggak. Cuman jangan salah, ini adalah nantinya satu database daripada kalian, di mana kalian juga bisa mengukur seberapa greget ada seseorang yang belum aktif-aktif, tapi pengen banget ke bahasa Sunda ya, tapi pengen greget banget gitu, pengen pakai MSS ID. So ini nanti bisa dilihat, dan juga mungkin dia benar-benar kayak tanda kutip secara kode pengen butuh bantuan Anda gitu. So bisa ditolong di sini sampai nanti akunnya benar-benar aktif. Jadi benar-benar dia udah terima email apa belum, atau sudah aktivasi akunnya atau belum. Jika memang ada kendala yang benar-benar fatal yang memang tidak bisa Anda dan juga member tersebut lakukan, jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi kami. Ada tim CS kita, ada tim Clara, ada saya, ada juga staff kita yang bisa membantu mensolvekan problem ini. So, sebelum sesi berikutnya lagi, kita pengen diskusi lagi. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang Anda ingin ucapkan, tanyakan di kolom chat. Dan juga saya mohon banget, jangan chat private, tapi chat untuk everyone aja, nggak apa-apa. Kita sharing ke semuanya, karena ada tim saya juga yang nanti bertugas untuk melihat chat tersebut, sehingga saya coba bisa jawab. Gitu. Karena sekali lagi, kalau saya scroll ke atas, padat banget, jauh banget. Oke, sudah ada, ini Ibu Mosya. Oke, dari Ibu Kety. Apakah merchant yang join harus punya toko fisik? Kalau tokonya virtual bisa nggak? Pertanyaannya bagus banget. Saya bisa jawab, tapi saya akan jawab secara ringkas saja, karena penjelasan tentang merchant akan berada di sesi training berikutnya. So, Ibu Kety jangan sampai kemana-mana. Sesi training berikutnya, Ibu Kety harus ikut. Tapi jawaban simpelnya begini. Merchant harus punya toko fisik atau tidak? Sebenarnya perlu. Karena nanti di dalam aplikasi, dia butuh satu materi, satu konten, ataupun satu image di mana para user atau para member bisa melihat atau tertarik akhirnya nanti ketika melihat, oh Bu Kety di bawahnya itu ada misalnya merchant, katakanlah tukang sayur, yang memang benar-benar dia melakukannya dari rumah, terus cuman ngestok doang, terus siapa yang order langsung dikirim-kirim. Memang bentuknya kayak online, tapi mesennya lewat WhatsApp misalnya, yang sekarang kayak gitu banyak, jadi bisa dibilang semi-offline atau nggak semi-online. Ini nantinya akan kebingungan ketika melihat, loh ini ada merchant, tapi gambarnya nggak ada. Produknya kayaknya takutnya ngambil produk dari Google. Terus tempatnya juga nggak jelas. Terus ini lokasinya di mana? Ini yang nanti feedback ini akan didapatkan daripada merchant tersebut. Kasian. Jadi lebih enak kalau misalnya bisa, mungkin agak sedikit di tanda kutip ya, dimodifikasi. Misalnya katakanlah ada satu banner kecil, atau misalnya ada produk yang misalnya sama ownernya masih dipegang, kayak misalnya ini loh wortel buatan kita, atau enggak misalnya jualan kecap, ini loh Malika. Oke, bercanda. Oke, next, cara aktivasi lewat barcode kita gimana? Belum paham. Yang tadi ya, lewat QR code ya? Cara aktivasinya, oke, nanti sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya akan coba balik lagi ke sana. Atau mungkin begini, Ibu Aisyah, kayaknya lebih baik saya akan coba nanti sampaikan secara email, poin-poin apa saja yang nanti bisa dilakukan supaya step-stepnya ini nggak hilang. Kalau saya sampaikan secara lisan, takutnya nanti ada lagi yang kelupaan. Oke, next, malam saya pernah lihat video Mas Rangga, katanya kita bisa lihat transaksi user kita. Untuk kemudian bisa kita lihat member mana yang tersering bertransaksi, sehingga mungkin yang itulah yang jadi potensial jadi member. Oke, ini ada di bagian komisi. Kita tidak bisa melihat seberapa besar seseorang mengeluarkan uang atau enggak berbelanja apa, apalagi itu bentuknya masih sangat amat privasi. Tapi di bagian komisi kita benar-benar nanti bisa buka ini belanja dari siapa, karena di situ ada member ID yang belanja yang sehingga menghasilkan komisi buat Anda. Oke. Ibu Ruby, sorry. Tanya Mas Rangga, misalkan user selama beberapa bulan berturut-turut nggak transaksi, gimana? Makasih. Oke, ketika ada member yang tidak melakukan aktivitas transaksi apapun selama 180 hari, ingat, selama 180 hari, maka masa berlaku ataupun akun daripada member tersebut akan kadaluarsa. Ya, langsung aja kita omongin ya, langsung to the point, tidak bisa dipakai lagi. Contohnya misalnya saya punya akun ketika Januari 2020,
saya belanja banyak, dapat cash point banyak, dapat reward point. Lalu dari semenjak Februari, saya tidak belanja lagi. Tambah 6 bulan berarti adalah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Katakanlah Agustus sudah tidak aktif, sudah benar-benar expired. Lalu saya ingin belanja lagi menggunakan MSSID bulan Desember. Udah benar-benar jauh banget. Saya masuk ngelihat, lah kok udah mati, udah nggak bisa digunakan lagi. Jangan takut, ini masih bisa diarahkan. Lakukan transaksi, baik itu offline maupun online, tapi ingat dengan tunai atau enggak dengan debit bisa ya kalau online ya. Tapi kalau misalnya dengan merchant offline, lakukan transaksi dengan tunai. Tidak bisa melakukan pembayaran dengan cash point. Sehingga ketika dia melakukan transaksi, pada sistem kami membaca ada seseorang member yang sudah memang tidak aktif, tapi bisa diaktifasi kembali. Karena sesuai dengan TNC kami, kita harus member harus melakukan minimal satu transaksi dalam masa 180 hari atau 6 bulan. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, masih ada diminta nomor KTP ya? Dari Ibu Diah, masih ada diminta nomor KTP karena kita lagi ngomongin affiliate, ya affiliate wajib memberikan nomor KTP ketika memang mendaftar jadi AMS user. Tapi kalau misalnya member, tidak, member adalah opsional. Jadi tidak wajib memberikan nomor KTP-nya, tapi jika, misal katakanlah, jika ada trik seperti ini yang memang benar-benar mungkin bisa digunakan, depends on you. Kalau misalnya sekarang masukin nomor KTP, nanti transaksinya jauh lebih enak. Kita mantau apa-apa ketika ada yang miss, atau nggak tidak ke-track, atau nggak bisa ada yang missing, atau nggak cash point yang nggak masuk, atau nggak reward point yang nggak masuk, kita lebih gampang misalkan lapor ke tim MSSID-nya. Kenapa? Karena biasa katakanlah embel-embelnya ya atau kompor-kompornya gitu, kan yang udah masukin nomor KTP sekarang apapun dibilang jadi user premium. Kayak ya kompetitor sebelah tuh yang jaket-jaket hijau gitu atau enggak yang kredit-kreditan gitulah. Apapun yang memakai KTP ya tanda kutip sudah langsung menjadi premium. Di kita pun bisa memakai cara seperti itu. Misalnya. Oke, next kita lanjut dulu ke sesi berikutnya. Sekarang kita masuk ke aplikasi MSSID untuk member. Ini adalah satu bagian daripada bentuk promosi ataupun branding yang mungkin kawan-kawan, affiliate maupun partner bisa sampaikan. Apa sih sebenarnya yang yang perlu mereka ketahui dalam tanda kutip ya, ketika kita mengiklankan sesuatu, ada poin-poin yang benar-benar plus di situ, yang benar-benar kuat di situ, sehingga orang ingin memakai aplikasi MSSID. Dalam arti lain, ketika dia tertarik, dia akan langsung menjadi member Anda di bawah akun Anda. So, kalau yang ini saya dengan bangga mengatakan MSSID atau aplikasi MSSID merupakan kombinasi daripada My Smart Shopper Malaysia dan juga My Smart Shopper ID atau Indonesia dalam satu aplikasi. So, Malaysia dan juga Indonesia ada dalam satu aplikasi. Katakanlah, di dalam beberapa partisipan mungkin nanti bisa di chat-nya bertemu sapa-sapa hai gitu kan. Ketika member Indonesia ada yang berbelanja, komisinya sampai kepada partner kita yang di Malaysia. Bayangkan kalau misalnya nanti kita akan ekspansi ke beberapa negara lain di Asia, misalnya di Asia Tenggara, ada negara Filipina, Thailand, Vietnam gitu, ataupun Singapura, kita misalnya open di sana untuk MSSID dan juga kalian memiliki kesempatan untuk cari member di sana sebaik-banyaknya dari 3 negara plus tambah Indonesia, kalian punya misalkan saya di sini punya 100 member kali 4 katakanlah dengan potensi kekuatan ide marketing strategi bisnis kalian yang luar biasa, ada 400 member. Itu cuma dari 4 negara, kita dapat komisinya, dan ini akan jauh lebih menguntungkan buat kawan-kawan semua. Itu. So, salah kalau misalnya nanti nunggu, oke, saya tunggu aja deh sampai misalnya lebih dipercaya gitu, banyak tempat lah, kalau misalnya udah Malaysia, Indonesia, saya pengen lagi ada 5 negara, nanti saya baru join. Salah. Membernya udah dibabat habis sama pelopor-pelopor sekarang. Ngapain ngambil-ngambil nanti gitu, mending ngambil sekarang. Oke, next, improvisasi sistem dari UX dan juga UI untuk aplikasi mobile MSSID. So, kita bisa lihat ketika, memang kalau untuk affiliate ataupun AMS user yang baru, tidak bisa membandingkan UX dan UI ini. UX adalah kenyamanan dalam penggunaan satu sistem maupun aplikasi, maupun software, maupun program. Sedangkan UI adalah secara visual, enak atau nyaman dipandang atau tidak.
Kalau yang dulu kita udah tahu banget lah ya, di sini ada banyak sekali partner dan juga affiliate. Hai, apa kabar? Mohon maaf ya. Terima kasih sudah bersabar. Dulu ini sangat amat apa ya? Oke lah, bisa dibilang minimalis banget. Sampai minimalis itu ada juga mungkin member-member yang katakan, nggak mau join, aplikasinya apaan gitu. Tapi sekarang ini sudah sangat amat dipercantik dan juga sudah sangat amat dipermudah. Sehingga misalkan katakanlah kita ambil dari dari UX. Untuk kita pengen bayar langsung di dalam kedai merchant offline, itu di halaman utama cukup klik tombol yang di tengah. Lalu juga misalnya untuk share link atau share QR code daripada afiliasi, itu bisa ada di dalam aplikasi. Dan juga dalam bentuk UI, kita udah melihat satu penampakan di dalam, penampakan ya secara visual ya, di dalam aplikasi ada merchant-merchant online yang sudah siap diklik di situ, sehingga Anda dapat dengan mudah berbelanja, yaitu ada Lazada, ada Shopee, ada Bukalapak, dan lain-lain lagi. Oke, lebih memudahkan member MSS ID untuk melakukan transaksi yang tadi untuk UX, memberikan pengalaman baru bagi Anda semua dalam berbelanja offline dan online. Ini adalah sesuatu yang apa ya? Ya, bisa lah kalau misalnya ada member yang kekeh, kalau saya nawarin sesuatu, orang yang nggak mau, saya biasa rada-rada geget. Apalagi langsung biasa saya agak tantangin gitu. Memberikan pengalaman baru bagi Anda semua dalam berbelanja online dan offline dalam satu aplikasi. Saya belanja di Lazada, saya dapat cash point-nya saya belanjakan di merchant offline. Tantangin ke dia. Aplikasi mana yang kayak gitu? Kalau dia punya jawabannya, ya udah dia nggak usah jadi member. Tapi setahu saya sampai sejauh ini nggak ada offline, ya offline, online ya online. Kita punya beberapa kompetitor, saya nggak akan takut untuk nyebutin. Kita punya ada Shopback, ada Cashback. Shopback hanya memberikan cashback dalam bentuk rupiah, tapi hanya untuk merchant-merchant online saja, untuk e-commerce saja. Dan juga kita harus nunggu 75 hari, 60 hari. Di kita 3-7 hari kalian sudah bisa pakai. Dan yang kedua ada cashback, tapi tidak pakai K belakangnya. Itu khusus untuk yang namanya merchant-merchant, tanda kutip, offline aja. Nggak ada online-nya. So, tantangin kepada member-membernya, benar bikin greget yang kayak gini. Aplikasi mana sih yang bisa segila MSS ID? Cuman ini yang paling gila. Oke, yang terakhir ada yang baru yaitu riwayat transaksi secara detail, di mana kalian benar-benar bisa melihat dari transaksi kalian baik online maupun offline. Ingat, online maupun offline bisa dilihat belanja berapa, lalu mendapatkan cash point dan reward point berapa. Oke, yang terakhir di sini ada merchant rating. Ini kita bakal seru-seruan ya. Mohon maaf nih, merchant rating ini adalah yang dimaksud merchant offline. So, maaf, adalah merchant offline, di mana kita masih belum bisa maksimal secara sekarang, ya karena memang masih dalam pandemi corona, kita mesti agak bersabar, tapi nantinya segala feedback yang bisa kalian sampaikan, misalkan katakanlah saya pergi ke scale up, lalu di scale up saya benar-benar menikmati musiknya, menikmati kopinya, tapi ternyata sofanya masih keras. Saya akan coba di situ bilang, nyaman banget di sini, oke katakanlah bintang 4, atau nggak bintang 5, atau nggak bintang 4 lah. Ini udah the best banget, sebenarnya bisa bintang 5, cuman sofanya masih keras. Feedback ataupun saran ataupun kritikan ini selalu sama dimanapun, yaitu bisa membangun satu usaha ataupun satu bisnis menjadi lebih baik. So, ketika sekarang kita masih misalnya katakanlah ada di fase 1, kita bisa memperbaiki semua merchant-merchant apa yang perlu mereka benar-benar kembangkan, sehingga mereka bisa jadi satu bisnis yang luar biasa, satu merchant offline yang luar biasa. Ketika nanti kita masuk ke fase 2, 3, dan 4, para member akan sangat amat senang menghasilkan komisi untuk kalian semua, dikarenakan semua merchant-merchant offline yang mereka kunjungi recommended dan sangat amat baik. So, ini nanti ketika sudah corona ya, tentunya ketika sudah corona atau menggunakan protokol yang sangat baik ketika kita mau ke merchant offline. Ketika misalnya yang tadi baru ada ada merchant offline workshop MBS di Sulawesi. Ketika ke sana, katakanlah jangan lupa untuk cuci tangan, jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa juga untuk memakai hand sanitizer gitu, dan juga social distancing ya, jaga jarak 1,5 kilometer. Ya, nggak 1,5 meter lagi, 1,5 kilometer sekarang mah. Bercanda, 1,5 meter ya. Oke, informasi yang member dapat dari MSS.
Satu, di MSS kalian bisa melihat saldo cash point dan reward point langsung di halaman utama. Lalu pemberitahuan dan promosi menarik, merchant-merchant menarik. Nanti kita akan coba tampilkan sesuatu yang lebih baru lagi. Kita akan coba ya ke depannya ada fitur video yang mungkin nanti para referral partner nih yang memiliki merchant bisa nanti disampaikan. Ada mungkin video-video menarik yang bisa ditampilkan di aplikasi sehingga ketika nanti ada member yang klik merchant tersebut, mereka akan jauh lebih tertarik. Jadi tidak hanya foto, tidak hanya deskripsi, tapi juga mungkin nanti ada video yang bikin mereka lebih menarik. Contoh kayak misalnya, kembali lagi saya pinjam ya, Mas Hilal, Scale Up Cafe gitu misalnya. Di situ misalnya dari tuangan kopi yang nikmat, lalu ada makanan-makanan yang gurih, lalu cara makan yang enak. Sumpah lapar sekarang. Ini akan menarik member-member kita untuk lebih berbelanja. So, ini di dalam MSS ID juga kita membuka promosi-promosi yang dapat dilakukan oleh merchant offline itu sendiri. So, informasi yang selanjutnya, informasi toko online dan offline yang bergabung. Dan Anda bisa berbelanja menggunakan tunai, kartu kredit, dan cash point. Kalau kita lihat ke beberapa aplikasi maupun beberapa kompetitor, ada yang berbelanja memakai tunai, baru misalnya memakai tunai, ya baru dapatlah ada cashback ataupun dapat reward lah tanda kutip ya. Ada yang belanja memakai kartu kredit, baru misalnya dapat cashback atau diskon, tapi dari kartu kreditnya bukan dari aplikasinya. Ada yang akhirnya mendapatkan cashback ketika misalkan bayarnya pakai Pay. Tidak akan disebutkan apanya mereknya, tapi di sini kita mau membayar pakai apapun, mau tunai, mau kartu kredit, mau cash point, kalian masih dapat cash point lagi. Ingat, bayar pakai cash point aja, kalian masih dapat cash point lagi. So, yang terakhir ada rincian transaksi Anda. Oh, bukan terakhir ya. Ada rincian transaksi Anda di situ, bisa melihat yang tadi disampaikan, berapa transaksinya, kapan transaksinya, lalu statusnya sukses atau tidak. Lalu juga di situ berapa cash point dan reward point yang Anda dapatkan. Yang terakhir ada reward point redemption. Ini yang paling asik ya, katakanlah. Ada beberapa yang sedang dimodifikasi sekarang, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Reward point redemption itu adalah satu kali, value-nya adalah satu kali daripada pembelanjaan Anda. Ketika saya bayar 100.000, maka saya akan mendapatkan 100.000 reward point. Sehingga nanti kita kumpulkan nih reward point-nya, ketika sudah oke, kita bisa tukarkan kepada saldo-saldo atau saldo ataupun e-money yang bisa digunakan lebih lanjut lagi. Dapat cash point, dapat reward point, belanja online, belanja offline. Terus juga kita mah baik loh. Walaupun kita sebut kompetitor, tapi kita masih ngasih nih untuk saldo-saldo yang bisa digunakan di tempat lain. Di mana lagi MSS ID kurang baik apa? Oke, next. Sebelum kita masuk ke berbelanja offline, kita akan masuk lagi ke sesi pertanyaan ya. 2-3 pertanyaan. Saya akan coba cek. Maaf, saya agak masih kaku nih untuk yang namanya operating di sistem ini, jadi saya masih agak ngeraba-raba. Oke, kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya. Udah banyak aja, ya ampun. Oke, supaya saya nggak salah kaprah, karena terima kasih ya tadi ada tim daripada tim technical dan juga tim MC daripada sesi ini, mereka yang benar-benar fokus banget ngeliatin apa aja nih yang bisa ditanyain atau pertanyaan apa aja yang bisa muncul di chat, lalu mereka pindahkan. Kita mulai dari yang bawah ya, kayaknya ini karena banyak dan juga ini saya akan coba lihat mana yang penting dan mana yang bisa dijawab sekarang ya. Dari Ibu Risma Dani, Bang Rangga, untuk aplikasi MSS yang terupdate minimal support OS Android berapa? OS Android berapa? Dan untuk OS di bawahnya, adakah solusi untuk transaksi via aplikasi? Oke, untuk yang sekarang ini diserahkan kepada Google Play Store. Kalau kita ngomongin Android ya, minimal adalah Android 6.0, dikarenakan ketika kita bilang kita butuh kestabilan dan juga kenyamanan penggunaan satu aplikasi. Kita nggak bisa bilang, oh kita bisa aja bikin misalnya dari Android 4.0, kita bisa kasih ke member, semua member jadi bisa pakai, tapi nantinya akan ada bugs dan juga error yang mereka dapatkan. Dan juga pihak Google Play Store sudah agak tanda kutip tidak memperkenankan lagi penggunaan OS-OS di bawah Android 6.0 dikarenakan masih ada bugs di situ yang tidak terselesaikan sehingga nantinya berbahaya untuk pengguna itu sendiri. So, secara lebih makna besarnya OS itu 6.0 ke atas atau Android 6.0 ke atas,
baru bisa digunakan untuk My Smart Shopper ID. Oke, dari Pak Yudana, PRST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar ditawarkan ke pembeli toko offline? Kan ada warung yang makan banyak. Cara menggaitnya gimana? Pertanyaannya bagus. Jawabannya bukan dari saya, Pak. Jawabannya adalah dari affiliate partner Bapak. Referral affiliate ataupun partner Bapak, di mana nanti di sana bisa lebih dibukakan lagi, karena ini berhubungan dengan strategi bisnis. So, nanti bisa lebih komunikasi dengan mereka, dengan para referral, tukar pikiran, sering-sering kita ada, misalnya ada, saya agak lupa event-eventnya partner dan affiliate, ada ZTH, ada MPO, ada apa. Di situ bisa juga saling bertukar pikiran, dan juga ada grup WhatsApp kan kalau nggak salah, bagaimana sih, atau strategi apa yang harus dijalankan, atau bagaimana. Kalau saya sih simple, saya harus kenal dulu dengan ownernya, itu dengan sangat mudah bisa join. Oke, tapi bercanda, itu nanti coba tanyakan ya Pak Yuda ya ke partner-partnernya, ke referralnya, strategi apa yang harus dilakukan. Oke, lanjut, hanya dari Bapak Taufik. Oke, akses ke Bukalapak hanya masih transaksi order basis web, bukan aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya. Jadi transaksi mengharuskan login lagi di marketplace tersebut, padahal sudah adakan terinstall aplikasi merchant tersebut. Bapak Taufik, ini nanti akan dijelaskan juga via email untuk step-stepnya dan juga penjelasan detail di step tersebut, kenapa dan juga apa yang harus dilakukan. So, maaf banget nih nggak lewat sini, tapi nanti akan kita kirimkan kepada tim teknikal juga tim MC. Mohon dicatat ya untuk yang melalui email ini, supaya nanti para partner dan juga para partisipan dapat informasi yang detail mengenai pertanyaan-pertanyaan mereka. So, dari Ibu Meita Laksmiati, menu notifikasi itu fungsinya apa di FSS application? So, menu notifikasi itu ketika Ibu Meita sudah berbelanja, nanti ada notifikasi yang muncul, kira-kira pembelanjaan Ibu atau transaksi Ibu berhasil atau tidak, cash point yang didapatkan berapa, lalu reward point yang didapatkan berapa, dan juga kapan Ibu melakukan transaksi. Itu untuk notifikasi, untuk fungsi notifikasi. Tapi juga ada yang kedua, yaitu ketika nanti kita sudah berjalan lebih fokus lagi kepada pembaruan dan juga kemuktahiran MSS ID. Contoh, ada update lah misalnya Bukalapak lagi diskon 50%, Lazada lagi diskon 70%, mungkin bisa dimasukkan ke sini. Atau misalnya MBS baru muncul, bisa juga dimasukkan ke sini. Nah, ini masih dalam proses berjalan, secepatnya ini akan ada, sehingga fungsi notifikasi ini juga katakanlah lebih enak dipandang, lebih enak dilihat, dan informasinya jauh lebih menarik. So, ke atas lagi ada dari Bapak Ayat Saryat. Hampir semua yang masuk, member saya masuknya di spam. Ya, dan ada tulisan akun ini rupanya akun berbahaya, sehingga member yang mau daftar takut penipuan. Ya, Bapak Ayat, tadi saya disampaikan pertama, mohon maaf sekali, ini sedang kita kejar untuk solusinya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, tapi katakanlah, tadi saya agak lupa ya, balik ke awal, ini masih bisa dikomunikasikan katakanlah dengan baik gitu, tenang aja. Ini saya juga pakai. Mohon maaf, ini dikarenakan mungkin katakanlah ada satu aplikasi yang tidak baru sih ya, tapi satu aplikasi yang tampil di Indonesia dengan satu tampilan yang baru, yang dimana mungkin masih diverifikasi oleh pihak Google sendiri, karena kebanyakan rata-rata ini terjadi pada akun Gmail. So, nanti ketika misalnya memang ini di-spam dan ini sudah dikomunikasikan dengan baik, bisa mungkin diarahkan untuk memindahkan email ini dari email spam ke report not spam atau enggak tandai not spam, sehingga nanti bisa digunakan atau bisa diakses lebih lanjut email tersebut. Oke, dari Bapak Muhammad Imron, semoga slide-nya nanti bisa di-share. Saya juga pengennya begitu, Pak. Nanti akan kita desain lebih cantik dulu ya, Pak ya. Ini masih belum bisa di-share, dikarenakan di dalamnya banyak masih belum rapih, tapi nantinya ini pasti inginnya di-share kepada teman-teman semua, nanti ada di download center, sehingga nanti bisa juga dipelajari lebih lanjut, atau disampaikan lebih lanjut ke kawan-kawan yang lain juga yang mungkin tidak bisa hadir di malam ini, ataupun kepada para member-member, atau calon member daripada kawan-kawan. Apalagi kita lagi ada VIP member. Yuk. Oke, next. Kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Berbelanja offline. Download aplikasi MSS. Oke, berbelanja offline ini sebenarnya agak simpel ya, nggak terlalu rumit. Yang namanya
tinggal pakai aplikasinya, buka aplikasi MSS, klik bayar sekarang yang ada di tengah atau enggak ketika kalian lihat ada di tengah atas, terus scan QR code merchant, lalu masukkan data jumlah atau masukkan data jumlah transaksi dan juga nomor struk jika ada. Sebelum saya kelupaan, nomor struk ini sangat membantu daripada pembukuan keuangan merchant offline. So kalau misalnya memang kita benar-benar mau bersama membangun ekosistem afiliasi yang sangat baik dari member, affiliate, dan juga merchant, kenapa tidak kita juga bantu para merchant untuk yang namanya nomor struk, itu bisa ditanyakan kepada kasirnya atau operator daripada merchant offline di sana, dan juga dimasukkan di situ, sehingga nanti ketika pembukuan, ketika misalnya closing ataupun tutup hari, nanti bisa disamakan transaksi yang mana dengan nomor struk berapa, dan juga nanti merchant lebih senang menggunakan MSS ID. Dan juga akhirnya impact-nya adalah kenapa tidak kita ajak kerjasama misalnya merchant offline tersebut, Mas kalau misalnya udah enak segala macam, ini dong Mas tampilin QR code saya di sini, nanti kalau misalnya ini Mas promosi lah, nanti ada member-member yang bisa mau join gitu. Nantinya kan lebih enak gitu kan, bisa diajak kerjasama. Oke, setelah merchant mengidentifikasi transaksi, langsung dapat cash point dan reward point. Dikonfirmasi dalam maksimal 3 hari. Oke, ini maksudnya tidak mengidentifikasi ya. Setelah merchant approve atau menyetujui transaksi yang Anda lakukan, itu akan langsung akan masuk ke dalam saldo cash point Anda. Tapi saldo ini tidak akan bisa digunakan ketika kita melihat aplikasi Mashma Shopper, yang bisa Anda lihat di situ adalah cash point tersedia dan juga reward point. Tapi ketika Anda masuk ke dalam menu saya di kanan bawah, Anda bisa melihat ada mungkin beberapa ya, ada sesuatu perbedaan cash point berapa, cash point tersedia berapa, lalu ada reward point. Artinya, ketika saya belanja 100.000, saya dapat cash point katakanlah 10%, berarti 10.000. Hari ini saya dapat cash point itu, tapi masih belum bisa digunakan. Tim MSS ID akan mengklarifikasi ataupun memverifikasi lebih lanjut, dan juga nanti akhirnya di hari ketiga baru bisa mengkonfirmasi. Tidak hanya konfirmasi, tapi juga bisa membatalkan cash point tersebut. Kenapa? Katakanlah begini, saya melihat ada QR code dalam satu merchant offline, lalu saya main klik aja, main scan, lalu saya masukkan di situ, saya belanja 1 juta, lalu mungkin karena kasirnya sedang lelah atau sedang capai gitu, sedang nggak fokus, dia klik approve. Mungkin itu kesalahan yang terjadi dari merchant offline. Tapi kita di tim MSS ID di sini memang sangat amat membantu menjaga transaksi Anda. So, kita akan benar-benar dalam 3 hari ini kita masih tetap menerima katakanlah ada merchant offline yang akhirnya nanti datang ke kita ataupun melaporkan ke kita, Mas, ini saya lihat ada transaksi ada yang nggak beres nih, saya nggak pernah ada transaksi ini dengan member sini atau dengan jumlah segini. Kita akan klarifikasi itu. Kita juga pasti akan coba cek benar nggak ini membernya melakukan transaksi tersebut. Ketika memang dikatakan tidak benar, maka kita akan membatalkan transaksi tersebut. Kenapa? Bukan karena kita pelit ataupun tidak mau memberikan cash point tersebut, bukan. Dikarenakan cash point ini didatangkan dari TDR ataupun marketing fee yang sudah dikeluarkan oleh merchant. Merchant nanti akan merasa rugi jika dengan cuma-cuma mereka menyebarkan, nih cash point buat Anda, nih cash point buat Anda. Kasihan nanti akhirnya. So, next, berbelanja online. Cara yang paling gampang yaitu buka aplikasi MSS atau langsung aja masuk kunjungi online.mashmashopper.id, lalu masukkan ID dan password. Jangan lupa login. Jangan pernah lupa login atau sign in di dalam aplikasi online. Lalu pilih dan klik mitra merchant online MSS yang tersedia, misalnya ada Lazada, ataupun ada Bukalapak, atau ada Tokopedia Digital, ataupun apapun itu, bisa kalian gunakan yang tersedia di online.mashmashopper.id. Lalu berbelanja aja seperti biasa. Saya akan coba atas diskusi yang panjang ya yang ada di hari ini, hari sebelumnya, dan juga hari-hari kemarin. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain, kepada partner-partner yang lain, maupun kerabat-kerabat yang lain. Kita sudah agak lupa dengan bukan saja TNC ataupun terms and condition ataupun syarat dan ketentuan dalam merchant online. Ketika saya klik Lazada, di situ ada kategori, saya dapat cash point berapa, lalu apa aja yang harus saya lakukan. Tapi sebelum ini, sebelum
sesi training digital ini, ada kita pernah lakukan sesi training langsung di training center, dan di situ lebih fokus kepada settingan handphone di mana ini bisa terbaca atau tracking transaksi-transaksi kawan-kawan. Misalnya yang satu harus ada cookies harus aktif. Ketika memang kita semua atau beberapa partner di sini sudah amat sangat paham bagaimana caranya mengaktifasi cookies, coba beritahu juga, coba bantu juga kawan-kawan yang lain yang memang cookiesnya gimana cara aktivasinya atau bagaimana. Ketika kita masuk ke dalam bicara di dalam online.myshopper.id, sebenarnya informasi ini berada di bawah, di bagian paling bawah daripada page utama ini. Lalu di situ di bagian FAQ atau Frequently Asked Question, di situ disampaikan dari poin 3 sampai poin 14, ada settingan-settingan yang benar-benar harus dicermati. Salah satunya adalah tadi cookies harus enable, cache atau nggak cache itu jangan pernah sampai dihapus dulu karena kita sedang melakukan tracking. Lalu adblock itu tidak boleh ada, harus dinonaktifkan ketika berbelanja. Lalu ada yang namanya harus single tap, tidak boleh yang namanya berbelanja dari pengen lihat sepatu, lalu begitu sepatu sudah mau dipilih, lihat lagi sepatu yang lain, sehingga muncul 2 tab yang berbeda. Ini akan menggugurkan tracking daripada transaksi Anda dan macam-macam lagi gitu. Hal-hal ini tolong bisa dibantu, mungkin disampaikan kepada partner-partner, apalagi yang sekarang saya lihat ya berbelanja sudah sampai jutaan, sudah sampai puluhan juta. Berarti kalian mendapatkan cash point dari belanja online tersebut, berarti kalian berhasil yang namanya benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan di gadget Anda. Coba bantu teman-teman yang lain yang memang masih belum mengerti, sehingga nantinya ketika kita katakanlah ada development ataupun pengembangan yang berikutnya, misalnya nanti ada MSS Mall, amin, lalu ada VIP member, lagi, lalu ada bla 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 yang lain, semua member ataupun semua partisipan ataupun semua yang user daripada MSS ID ini akan merasa sangat amat terbantu dan juga mendapatkan informasi yang lengkap untuk berbelanja online dan juga offline. Sehingga nanti kalian bisa benar-benar fokus kepada bisnis afiliasinya saja. Mudah-mudahan ya. Oke, yang terakhir tadi terima cash point dan reward point, dan kayak tadi juga saya sampaikan, cash point akan ditampilkan dalam sistem pada hari ketiga, maksimal di hari ketiga, dan dapat digunakan di hari ketujuh. Oke, next, cek riwayat transaksi di aplikasi MSS. Ya, yang tadi sempat disampaikan, riwayat transaksi ini yang ada di aplikasi, dari belanja online ini juga akan muncul di dalam aplikasi. Jadi bukan hanya transaksi offline saja, tapi semua transaksi termasuk transaksi online. Oke, next kita lihat di sini bagaimana cara melakukan pembayaran dengan cash point. Lebih mudahnya bisa dibaca langsung langkah 1. Pada tampilan awal aplikasi, klik tombol pilih bayar sekarang, yaitu yang berada di kiri atas, supaya lebih mudah. Ini sebenarnya poster ini ada di download center ya kalau nggak salah ya, atau nanti mungkin pada saat ini slide bisa di-share ke semuanya, bisa dilihat lebih enak lagi. 1, pada awal tampilan aplikasi, klik tombol pilihan bayar sekarang, kotak putih pada bagian atas tengah dengan logo CP di dalamnya, CP, cash point. Langkah 2, scan QR Code Mitra Merchant, langsung di-scan QR Code Mitra Merchant yang mungkin ada di meja kasir maupun ada di kaca display mereka. Lalu juga langkah 3, masukkan jumlah pembayaran, pilih metode pembayaran, apakah bayar dengan cash point, atau dengan tunai atau kartu kredit atau kartu debit. Catatan, kolom nomor struk tidak wajib diisi, memang opsional, tapi sesuai penjelasan saya tadi, ini akan sangat terbantu merchant ketika ini diisi. Lalu berikutnya, step keempat, yaitu konfirmasi pembayaran. Ketika memang melakukan pembayaran cash point, Anda akan langsung diarahkan ke halaman informasi ringkasan pembayaran. Untuk pilihan pembayaran dengan tunai atau kartu, mitra merchant harus melakukan proses konfirmasi. So, ketika kita bayar pakai cash point, cukup klik, misalnya saya bayar menggunakan cash point 50.000, lalu klik OK. Itu selesai. Karena kita bertanggung jawab atas duit kita. Saya memberikan 50.000 dari dompet cash point saya. Merchant tidak perlu verifikasi maupun approve apa-apa. Karena kita sudah mengeluarkan 50.000. Di situ kita sudah membayar. Tapi ketika kita melakukan katakanlah dengan tunai, artinya saya memberikan uang 50.000 di situ ke merchant, di situ harus terjadi proses konfirmasi pembayaran dari operator MSS merchant maupun dari kasir MSS merchant tersebut. Ketika memang sudah terkonfirmasi,
baru nanti Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa transaksi telah berhasil. Oke, langkah 5 yang terakhir, Anda dapat cek detail informasi transaksi pada bagian riwayat transaksi. So, kalau merasa sudah bayar, lalu pengen nih kira-kira cek dulu nih, udah masuk apa belum gitu, bisa dilihat di riwayat transaksi. So, dari penjelasan singkat tadi, kelamaan nggak ya kalau misalnya saya pengen bikin Q&A lagi? Karena saya inginnya semua partisipan hari ini yang benar-benar join, ini benar-benar mengerti. Kalau misalnya, ya, boleh dong di chat bilang ya. Ada yang bilang lanjut, ada yang bilang ya, ada yang bilang ya. Oke, saya akan coba lihat dulu kayak ini apa yang tadi terjadi sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah masuk ya, dan ternyata sudah banyak. Tapi ya, untuk mempersingkat waktu, karena saya juga udah lihat udah melebihi jam daripada yang dijanjikan, kita akan coba buat cepat ya. Pada konfirmasi dari Ibu Dina AJ, dari konfirmasi yang kita dapat dari email, tidak dijelaskan ya berapa persen cash point kita, tapi langsung tertera nilai cash point tersebut untuk belanja online ya. Oke, betul. Ibu Nina, betul. Ketika kita belanja di Lazada misalnya, di sana banyak kategori produk, dan juga berapa persen sih yang saya dapat, itu nanti akan dikonfirmasi oleh Lazada secara langsung, dan juga nanti informasi itu akan masuk ke kita. Tapi kita memberikan bantuan berupa bentuk tabel ketika katakanlah saya berbelanja tas wanita. Di situ misalnya kategori berarti fashion atau tas atau bag atau kecantikan. Saya agak lupa nih, tapi kalau misalnya mainan saya tahu itu pasti ada di kategori toys. Di toys atau di kategori mainan ada berapa cash point yang diberikan oleh Lazada melalui MSS ID. So, Pak Darmawan, kedepannya Mas Rangga apakah nanti bisa saling transfer cash point sesama member MSS? Saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu jangan sampai. Kenapa? Ya, saya ucapkan jangan sampai. Ini merupakan nantinya satu perputaran bisnis yang tidak sehat ya. Artinya nanti malah bisa ada cash point yang diperjualbelikan sesama member. Ekosistem yang Bapak bangun, misalkan katakanlah di merchant Bapak itu kalau nggak salah soto kebo Boyolali ya, itu nanti akan hancur. Ada orang yang sudah capek-capek mengumpulkan cash point, lalu berbelanja di tempat Bapak, tapi nanti ada juga yang secara nggak langsung memainkan uang tersebut, uang secara cash point tersebut, yang dimana secara marketing fee di dalam soto kebo Boyolali nanti agak goyang. Jadi nggak sesuai dengan daripada orang ini jujur transaksi atau tidak, orang ini tidak transaksi tapi tiba-tiba punya cash point. Ini nanti akan menyulitkan kita dari MSS ID maupun misalnya merchant-merchant offline yang ada. Oke, dari Ibu Ummu Aisyah, kita ngasih link ke calon member luar negeri memang bisa. Bisa, Bu. Kita ngasih link itu bisa. Ngasih link ya, Bu. Itu bisa. Ngasih link aja itu kirim lewat WhatsApp juga bisa. Cuman, apakah dia bisa menggunakan MSS ID di luar negeri? Itu belum bisa. Karena dia harus melakukan transaksi online maupun offline di Indonesia. Gitu. Untuk member ya. Kalau untuk dunia afiliasi kita akan mengatakan sesuatu yang berbeda. So, dari Risma Dayani, dari Bu Risma Dayani, Bang Rangga untuk aplikasi MSS terupdate minimal. Oh, ini udah. Oke, berarti sudah selesai. Kita lanjut lagi supaya lebih cepat. So, next. Key feature daripada EJP atau komisi dari MSS ID ini yang tadi sudah disampaikan atau ditanyakan. Penampakannya seperti apa? Ketika tadi kita sudah masuk ke login.ej.my, sekali lagi login.ej.my, pilih tab commission di atas, lalu di situ pilih bulan yang ingin dilihat, dan ketika kita katakan ingin melihat komisi daripada transaksi MSS ID, pilih bagian My Smart Shopper. Sisanya seperti nanti ada activation campaign, lalu juga ada bentuk-bentuk komisi yang lainnya, itu di close aja supaya memang lebih enak dilihat, dan di situ nanti akan muncul di situ transaction ID, tanggal, lalu juga statusnya sukses atau tidak, lalu dari member yang mana yang berbelanja, sehingga tadi benar-benar bisa diketahui yang tadi sempat ditanyakan, member mana sih emang yang benar-benar prospek untuk didekati, ya ini member yang banyak berbelanja dan datanya bisa dilihat di sini, di dalam akun login.ej.my kawan-kawan sendiri, di mana di situ bisa terlihat siapa yang belanja, di mana dia belanja, lalu berapa yang dia belanjakan. Kenapa kita
kita berikan satu informasi total amount atau jumlah belanja mereka, sehingga para affiliate dan juga para partner mengetahui berapa kekuatan pengeluaran mereka. Misalkan dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu sekali-kali ketika ada promosi doang, ataupun ketika misalnya ada event, ataupun ketika misalnya tiap hari ini orang belanja online terus, oh berarti orangnya tajir. Nah, ini bisa dibuat satu strategi, oh saya pengen mendekati dia deh, karena saya lihat dia transaksi di Shopee setiap hari 2 juta. Gitu. Kenapa saya tidak coba upgrade dia untuk misalnya mendapatkan komisi lebih, ataupun kalau bisa tidak ini, saya coba upgrade deh supaya dia belanjanya lebih banyak lagi. Bagus-bagus kalau dia juga belanjain saya. Oke, next, pilih komisi CTR, CTI ya. Oke, di sini ada bentuk CTR, CTI, MTR, MTI, RP, dan GP, CTI, dan MTI. Bisa ditanyakan karena waktunya sudah agak sempit ya, bisa ditanyakan kepada referral partner, apa sih bentuk-bentuk komisi ini maksudnya, apa sih CTR, apa CTI, lalu bagaimana cara mendapatkannya, lalu ada MTR dan MTI, bagaimana cara juga mendapatkannya, lalu juga ada RP dan GP, CTI, MTI, lalu juga nanti ada perhitungannya, struktur persentase seperti apa, ini bisa ditanyakan ke referral partner masing-masing, sehingga nanti supaya lebih menguasai ilmu daripada affiliate bisnis. Oke, kita memasuki sesi terakhir, yaitu Q&A. Oke, dari Bu Gina Pertiwi. Berarti tidak mungkin bisa punya member yang kewarganegaranya Malaysia ya? Bisa. Bisa, Bu. WNI tidak merekrut member WNA. WNI tidak merekrut member WNA. Bisa, Bu. Saya akan katakan bisa, tetap katakan bisa, katakanlah tadi dibilang ada 2 kombinasi di situ, yaitu aplikasi ini bisa digunakan di Indonesia dan Malaysia. Bukan berarti karena memang Malaysia bergerak lebih dahulu, banyak akun kita berada di bawah akun Malaysia, sehingga komisi tersebut dipasap ke atas. Tapi ketika memang dibalik kebetulan ada memang teman kita yang ada di Malaysia, baik itu orang Indonesia maupun Malaysia, lalu menjadi member di bawah akunnya Ibu Gina, lalu dia berbelanja, komisi pun akan masuk ke dalam akun Ibu Gina. So, nggak menutup kemungkinan. Nantinya juga sama. Ketika kita bilang ada ekspansi negara lain, lalu nanti di sana terjadi transaksi, baik itu Ibu Gina ada di Indonesia, maupun tiba-tiba mungkin pindah ada di Vietnam, lalu akan ada pertanyaan, saya orang Indonesia, tinggal di Vietnam, karena sekarang lagi tugas di Vietnam, lalu teman-teman saya orang Indonesia, gitu. Terus mereka kan warga negara asing dari Ibu Gina, tapi mereka tetap bisa daftar, bisa tetap join, dan bisa melakukan transaksi, dan komisi tersebut, atau komisi dari transaksi tersebut akan tetap masuk ke dalam akun Ibu Gina. Oke, dari Ibu Nina aja, jika dalam belanja offline, bisakah kita melakukan pembayaran dengan cara gabung cash point dan tunai? Tidak bisa, Bu. Maaf sekali, tidak bisa. Bukannya kita menutup kemungkinan atau menutup cara ini, bukan. Tapi supaya memang nantinya kita akan melakukan satu pengembangan yang lebih besar. Dan juga mungkin cara-cara yang benar-benar kita tanda kutip kita saklekkan gitu. Mohon untuk ini penggunaan cash point aja dibayar. Kalau memang tidak cukup ya tidak cukup gitu. Atau mungkin menggunakan tunai ya tunai aja gitu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi ketika saya buka lebih luas lagi, kita akan muncul nantinya mungkin ada UMKM merchant offline, UMKM sebagai merchant offline, di mana pembukuannya tidak terlalu rapi, di mana yang namanya keuangannya juga tidak terlalu rapi. Ada mungkin tahap-tahap di mana secara lapangan saya akan buka ya, namanya benar-benar buka aja, nggak akan ditutup-tutupin. Secara lapangan kita nggak ada yang tahu apakah benar transaksinya, apakah benar caranya, apakah metode yang dilakukan juga sudah sesuai apa belum. Katakanlah saya punya cash point 30.000, tapi saya belanja 50.000 karena memang mas-masnya baik gitu. Udah Bu, yang 30.000 pakai cash point aja, 20.000-nya cash. Itu tergantung daripada pembeli dan penjual, bukan tergantung daripada aplikasi. Aplikasi hanya sebagai fasilitator untuk menunjang transaksi Anda semua. So, Ibu Risma Dani. Ini yang banyak nanya, kapan-kapan sih kalau ada sesi lagi kayak seru ya. Yang banyak nanya, kita kasih cash point. Oke, dari Ibu Risma Dani. Bang Rangga, bagaimana mengganti email partner terdaftar karena emailnya sudah tidak aktif? Hubungi CS kita, bisa melalui telepon, ataupun bisa melalui email, ataupun WhatsApp bisnis yang sudah disampaikan. Nanti ada tim kita yang akan membantu untuk mengganti email. Dari Bapak Darmawan Halim, pembayaran dengan cash point tanpa verifikasi kasir, pembayaran dengan tunai dengan verifikasi kasir. Pembayaran dengan CP
Oke, pembayaran dengan cash point tanpa verifikasi kasir. Tapi bagaimana seharusnya biaya 100.000 tapi si member cuma klik 50.000. Betul, ini bisa rugi merchant-nya. Ketika kita melakukan transaksi, saya akan coba katakanlah aja ya daripada kita ngomongin kompetitor terus, karena ini bentuknya adalah sesi training dan juga ini sesi tertutup buat kita. Ketika kita menggunakan GoPay, lalu kita membayar katakanlah 15.000 untuk satu mie bakso misalnya. Selalu kita lihat bahwa orang tersebut setelah nge-scan, setelah input, dia selalu menampilkan, Bu atau Pak, sudah ya dengan GoPay. Ini adalah bentuk klarifikasi yang harus dilakukan semua merchant, baik itu kasir maupun operator, supaya benar bahwa jumlah ini sudah sesuai dengan billing yang mereka dapatkan. Jangan sampai hal ini tidak dilakukan. Kenapa? Dikarenakan pada aplikasi lain pun ini sudah terjadi dan di Indonesia cara ini sudah umum. Jangan sampai ketika bilang, berapa Bu? 100.000, lalu saya klik 50.000, terus udah ya pakai GoPay, lalu dimasukkan. Tidak ada bukti di situ, kita juga bisa bilang, oke, pada saat pembayaran, apakah kasirnya benar-benar verifikasi kepada usernya bahwa transaksi itu sudah benar apa belum. Karena ini harus dilakukan oleh kasir maupun operator. Pertanyaannya bagus nih, Pak Darmawan nih. Oke, selanjutnya Ibu Sinta. Apakah semua item di toko online dapat cash point? Tidak, Bu. Mohon dilihat, ada kategori-kategori di dalam syarat dan ketentuan merchant online itu sendiri. Katakanlah misalnya di Lazada, dia punya tabel kategori di mana barang-barang tersebut diperlihatkan apa-apa saja yang dapat cash point dan berapa cash point-nya secara presentasi. Dan juga jika tidak ada di situ, biasanya mereka langsung mengatakan bahwa barang atau kategori tersebut tidak mendapatkan cash point. Tapi selama tabel ini tidak ada, katakanlah misalnya di sebelahnya, yaitu ada di Shopee, ketentuan kategori produk tidak ada, itu menandakan bahwa semua kategori produk di dalam Shopee itu memberikan atau mendapatkan cash point ketika Anda bertransaksi. Oke, Bu Filda, Bu Dokter, Bu Filda, apa kabar? Kalau punya beberapa akun, apakah harus diaktifkan semua? Karena kita sedang ada di dalam beberapa sesi MSSID, saya akan beranggapan ini adalah akun MSSID ya. Ibu Filda, kalau nggak salah Bu Filda itu punya beberapa akun ya, Bu Dokter ya? Kalau misalnya saya boleh propose, mungkin ini akan coba saya arahkan ke dalam email. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena betul ketika Bu Filda ada beberapa akun tersebut, akun affiliate tersebut akan generate otomatis akun member. Dan nanti pasti ketika satu aja yang dipakai, yang sisanya pasti tidak aktif. Nah, nanti akan coba saya jelaskan via email supaya nanti lebih terarah jawabannya ya. Oke, Bapak Muhammad Nasir. Bapak Muhammad Nasir di Jeddah ya ampun. Terima kasih Pak sudah datang mampir ke sini Pak. Bagaimana cara melihat kesalahan cara berbelanja kita? Karena saat saya sudah melakukan transaksi sampai 72 jam berikutnya, saya belum mendapatkan cash point-nya. Oke, untuk kesalahan transaksi berbelanja, itu biasanya banyak terjadi dalam offline. Ketika misalkan katakanlah tadi yang disampaikan sebelumnya harusnya bayar 100.000 tapi ternyata bayarnya cuma 50.000, ataupun jangan-jangan belum bayar, ataupun saya sudah bayar sesuai dengan billingnya tapi ternyata belum di approve gitu. Itu hanya terjadi pada offline. Ketika kita berkata tentang online, ini sudah beda. Ketika katakanlah dalam 72 jam tidak terjadi belum mendapatkan cash point, kita selalu mengarahkan langsung lapor ke online.mashmashopper.id. Di bagian bawah ada tulisan atau pilihan where is my cash point, atau di mana cash point saya. Di tempat tersebut bisa dilihat, bisa dilaporkan, saya kemarin belanja, ini buktinya tanggal segini, ini ID transaksi saya, lalu saya belum dapat cash point gitu. Dan kita nanti akan mengecek lebih lanjut kemana cash point Bapak Muhammad Nasir, atau takutnya juga ada yang salah nggak nih dari cara berbelanja Bapak. Oke, ini benar apa enggak saya nggak tahu ya. Ini adalah pertanyaan terakhir di sesi training hari ini dari Bapak Matt Ismet. Untuk instalasi aplikasi merchant, bolehkah pakai 2 HP? Boleh, Pak. Apakah pertanyaannya udah cukup ya? Boleh, Pak. Karena di situ nantinya contohnya ada banyak operator di situ, dan juga saya sebagai owner misalnya pengen lihat transaksi tersebut secara langsung. Jadi kasirnya pegang aplikasi, operator juga pegang aplikasi, dan juga misalnya di situ ada ownernya pegang aplikasi. Itu bisa. Tapi
approval ataupun persetujuan dari transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi siapa yang bisa klik nanti, persetujuan tersebut, nanti yang dua lagi itu udah tidak melihat notifikasi itu lagi. Artinya transaksi tersebut sudah disetujui dan sudah tidak diperlukan verifikasi apa-apa lagi. So, ini keren banget. Saya lagi ngeliat di chat. Ya ampun, untuk semuanya saya merasa amat sangat senang jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di sini. Kenapa? Dikarenakan tujuan daripada training ini supaya semuanya lebih jelas, supaya semuanya lebih benar-benar memiliki cara dan juga strategi sendiri nanti yang bisa dikembangkan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu yang namanya merasa bersalah untuk bertanya. Saya malah ditanya malah lebih senang. Kenapa? Karena juga merasa terbantu. Saya tidak tahu apa yang tidak kalian mengerti. Tapi ketika kalian menanyakan hal yang tidak kalian mengerti pada saya amat senang untuk bisa membantu kalian. Ada saya, ada juga tim daripada bisnis strategi operation yang lain, ada Mbak Clara, lalu juga ada CS kita yang udah kenal, ada Amel, ada Alfi. Kita selalu siap untuk membantu kawan-kawan semua. So, jika memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa memang melalui email maupun melalui kontak CS, kontak Customer Service Center kita. Saya mohon maaf nih untuk sesi kali ini kita akan akhiri. Saya merasa sangat amat terbantu dari pertanyaan-pertanyaan kali ini. Terima kasih kepada partisipan-partisipan yang sudah menyempatkan waktunya. Dan mohon maaf nih ketika memang sesi ini diulang. Oke, untuk yang memang baru datang, kita akan katakan next selanjutnya cara mendaftarkan merchant. Ini dan juga tata perihal lebih lanjut tentang merchant. Ini akan ada di next digital training yang mudah-mudahan tidak ada pengulangan daripada sesi yang ini. So, jangan lupa untuk benar-benar lihat PMD-nya, cek PMD-nya kalau memang benar nanti ada yang untuk sesi kedua, apalagi yang benar-benar greget banget pengen daftar merchant, jangan lupa untuk join sesi training berikutnya. So, terima kasih. Sekian dari saya. Thank you banget untuk semuanya. Saya serahkan lagi pada Mbak Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Rangga penjelasannya sumpah ya lengkap banget, jelas banget, semua hampir pertanyaannya dijawab juga. Dan gak usah khawatir buat partner-partner yang udah naruh pertanyaan di chat box, itu semua kita recap. Nanti kan ada juga tadi Mas Rangga mention ya, ada yang beberapa mau di follow up by email, itu tenang aja, semua udah kita recap sama tim kita sendiri. Saya juga mau ngucapin terima kasih atas antusiasmenya dan juga animonya buat semua pertanyaannya, terus aktif-aktif banget gitu. Aktif-aktif banget, saya harap sih semua Bapak Ibu dapet ilmunya dari Mas Rangga bisa diterapin sama partnernya, sama chartnya, jadi bisa diduplikasi, meminimalisir semua kesalahan, seperti itu. Izinkan saya mengucapkan satu kalimat, kalau sukses itu harus diawali dari satu perubahan. Perubahan yang utama adalah perubahan dari cara berpikir Anda. Lambat berpikir, lambat mengambil keputusan, maka akan hilang peluang. Peluang tidak selalu datang secara berulang. Orang sukses berpikir cepat, cepat mengambil keputusan, dan juga cepat bertindak. Saya akhiri workshop kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tim saya maupun dari pribadi saya sendiri. Sekian dan salam sukses dari saya. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.